Bab 384. Tiba-tiba mengsatu umnya. Untungnya Lai sangat pengertian dan pintar, dia memutarkan matanya lalu segera menendang James, kemudian menjawab, "Lia, sudah saatnya istirahat, memang sudah lelah, perjalanan yang sangat jauh ini memang tidak bisa diterima oleh orang." "James, Lina, ayo kita pergi, besok baru datang lihat Stella lagi." James tetap tidak mengerti maksud dari Lai, dia mengerutkan alis dan mencemberutkan mulutnya dengan tidak senang berkata, "Aku baru saja datang, baru bertemu dengan Stella, aku belum sempat berbincang terlalu banyak dengan Stella, aku tidak mau ke hotel." Lina langsung melihat Stella sekilas, kemudian melihat William yang tampak kelelahan, dia diam-diam menghela napas dan berkata dengan lembut, "Lia, baiklah, terima kasih Presiden William, kami pergi istirahat dulu." "Tuan muda James, bukankah kamu selalu bilang jika kamu sangat lelah? Ayo pergi ke hotel untuk tidur, perbaiki zona waktunya." Lina dan Lai masing-masing menopang dari dua sisi, mereka membawa Jamer berjalan keluar. James dengan panik melihat dua orang ini, dia panik hingga keningnya keringatan. "Aish, aku benar tidak ngantuk, aku tidak perlu perbaiki zona waktu, Aish, apa yang kalian lakukan?" Stella, aku sangat rindu padamu. Kamu tunggu aku nanti datang bicara denganmu ya." Pintu sudah tertutup, James dan lainnya sudah pergi, kamar seakan-akan masih tertinggal suara jeritan James yang sangat sengsara seperti mau dipotong. Stella menggigit bibirnya, melebarkan matanya yang besar, dia dengan tidak tahu apa-apa melihat William yang berada di kamar. Sekarang kamar hanya tersisa mereka berdua saja. Tadi masih belum merasakan apapun, kenapa sekarang hanya ada mereka dua saja, dia malah merasa oksigen sudah tidak cukup. Merasa oksigen di paru-paru menjadi sangat sedikit, dia menjadi sedikit sesak. William hanya tetap melihatnya dengan sangat dalam tanpa berkata apapun, dia hanya tetap melihatnya saja. Sehingga membuat Stella menjadi rasa seperti kesetrum, dia tidak tahan lalu berkata, "Presiden William, kamu, ada apa? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun setelah masuk?" Menakutkan sekali. Tatapan William yang menyeramkan itu membuat orang merasa ketakutan. Membuat orang merasa merinding. Tatapan yang tajam seperti jaguar. William menurunkan bulu matanya, melihat ke lantai, kemudian perlahan melihat ke Stella, tatapannya sudah dipenuhi dengan penderitaan. Dia masih tetap memanggilnya Presiden William. Melihatnya, dia tidak senang dan tidak ada rasa cinta, yang ada hanya rasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Betapa kasihannya. William tiba-tiba menyadarinya, kini dia malah kehabisan kata. "Tidak apa, aku hanya datang melihatmu saja." Suaranya rendah dan serak, sekitaran tubuhnya yang kekar seakan-akan dikelilingi oleh rasa sedih. Stella tidak mengerti dia. Stella memiringkan kepalanya dengan ekspresi anak-anak, "Presiden William, aku dengar dari Lina jika kamu yang menolongku." "Iya, memang aku. Apa kamu sudah lupa?" Stella mencemberutkan mulutnya dan berpikir sebentar, "Aku sudah lupa, aku tidak ingat kamu pernah menolongku. Mungkin saat itu aku sedang koma." William berjalan ke depan tempat tidur, Stella langsung merasa waspada, melebarkan matanya, kemudian melihat William dengan tidak berdaya, tubuhnya langsung bergerak ke belakang. Gaya itu, sedang berkata tanpa suara, "Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin lakukan apa?" William perlahan menghela napas, dia duduk dengan pelan di atas tempat tidur. Gaya dia ini membuat Stella terkejut sampai bergetar, matanya berkedip dengan kuat. Aneh sekali, apa yang terjadi dengan bos William ini, kenapa rasanya berbeda dengan yang dulu? Kenapa tatapannya begitu aneh saat melihatku? Seperti sedang melihat anjing rumah sendiri, kenapa rasa ingin memilikinya begitu kuat? Stella terkejut sampai merinding. Wah, bagaimana ini? Lina dan lainnya sudah pergi, sekarang bagaimana dia menghadapi si cengeng Chen? "Direktur, Presiden William. Stella, apa kamu tahu jika kamu sedang sakit?" Stella menelan ludah yang kering sambil menganggukkan kepala, "Aku tahu, aku jatuh ke jurang, dan tubuhku sekarang sangat lemah. Tidak hanya ini saja, tidak hanya tubuhmu yang tidak sehat, kamu masih melukai otakmu." "Oh, iyakah? Kamu kehilangan beberapa ingatan." William beberapa kali ingin mengulurkan tangan menarik menggenggam tangan Stella, tetapi dia tidak melakukannya, dia takut mengejutkan Stella. Stella sekarang menganggap dirinya sebagai orang asing. "Iyakah?
Ingatan. Kamu sedang bercanda apa? Adegan luar biasa seperti ini hanya ada di dalam drama Korea, kamu jangan menipu aku lagi. Aku tidak hilang ingatan sama sekali, ingatanku sangat baik. Stella hanya mencemberutkan mulutnya. Menakutkan sekali, si cengeng Chen sekarang sudah belajar menipu orang. Tubuh William mencondongkan tubuhnya ke depan, aroma tubuhnya yang segar langsung menyebar ke dalam hidungnya Stella. Stella mencium aroma tubuhnya William, dia hanya merasakan kepalanya yang pening dan pusing. Aroma tubuh pria memang lumayan menggoda. Stella menggerakkan hidungnya mencium aroma William, sambil memundurkan kepalanya, dia sangat ketakutan karena William. Dia, apa yang mau dilakukannya? Kenapa tiba-tiba mendekatkan wajahnya yang tampan ke Stella? William sudah tidak tahan lagi, wanita yang imut berada di depan mata, dia masih hidup dan tetap begitu imut, dia tetap begitu segar, tetapi William malah tidak bisa bermesraan dengannya. William menghela napas yang dalam, mengulurkan tangannya kemudian menggenggam tangan Stella yang kecil. Stella! Ah! Apa yang kamu lakukan? Stella terkejut hingga bergetar karena William yang tiba-tiba menyerang, suaranya juga sudah lari. Dia dengan kuat menarik kembali tangannya, tetapi William memegang dengan erat, Stella terdiam dan tidak bisa menarik kembali. Wajahnya menjadi merah, tatapannya ketakutan dan terkejut, dia seperti kelinci putih kecil yang ketakutan. Presiden William, lepaskan tanganku, ada sesuatu yang mau kukatakan. Penolong juga tidak boleh begitu, kan? Penolong juga tidak boleh sembarangan meraba tangan orang, kan? Wajah Stella sangat merah, matanya berair, bibirnya merah dan menawan, bernapas dengan terengah-engah, dan melepaskan wangi yang menggoda. Di saat seperti ini, William langsung menjadi kacau dalam seketika. Ini adalah wanita milik dia. Ini adalah wanita yang pernah bersenang berkali-kali dengannya. Ini adalah wanita yang digantinya dengan nyawanya. Dia adalah miliknya. Kepala William langsung menjadi panas, dia mengulurkan tangan, merangkul pinggangnya Stella, dia sudah membungkukkan badannya dan langsung mengsatu B1 birnya. Mehem, kamu, jangan, mehem. Stella sangat ketakutan, saat B1 birnya tertempel bersama, dia langsung terdiam. Setelah beberapa saat, dia mulai melawan. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa si cengeng Chen tiba-tiba mengsatu Tanpa berkata apapun langsung mengsatu Apa ini? Stella mengulurkan tangannya, dia menggunakan sekuat tenaga mendorong pria yang menimpa dirinya, dia mendorong bahu dan dadanya. Tetapi tidak peduli sekuat-kuatnya dia, seberapa dia mendorong, dia tetap tidak bisa mendorongnya. Melainkan membuat dia semakin mentiga-empetkan dirinya. C1 dia semakin kuat dan panas, seakan-akan seperti badai petir yang kuat, seperti hujan yang deras, yang membawa kesadisan dan keganasan yang membuka B1 birnya. Stella membuka matanya, dia melihat William yang sangat dekat dengannya dengan ketakutan. William memejamkan matanya, alisnya perlahan mengerut. Mata dia sangat cantik, walaupun matanya tidak terbuka, garis matanya tetap sangat menggoda. Bulu matanya sangat banyak, dia menurunkan matanya seperti ini, bulu matanya seperti sikat yang melengkung. Ekspresi dia sangat menjiwai, sangat mendalami, tetapi seakan-akan terbawa beberapa rasa kesedihan. Kenapa ekspresi si cengeng Chen seperti ini? Saat Stella Dik 1 hingga begitu kacau, tidak disangka dia masih bisa berpikir aneh seperti ini. Seluruh hidungnya dipenuhi dengan napasnya. Di mulutnya adalah lidah William, kepanasan dia mengganggu dunia Stella. Tangannya yang besar dengan ringan mer-4 bape satunggangnya, membuat dia kepanasan yang menyebar. C1 dia mencuri semua oksigen dan napasnya. Dia hanya bisa membiarkan William mengambil semuanya, membiarkan dia merampok dan membiarkan dia melakukannya. Perlahan-lahan Stella sudah kebingungan, dia tenggelam di dalam C1 panasnya. Dia perlahan memejamkan matanya mengikuti frekuensinya, napas, mengikuti kecepatannya, bersenandung. Dia sudah menjadi sebuah air dan dengan lembut di bawah tubuh William. Tidak tahu sejak kapan tangannya sudah mer-4 engkul di L3 Her William dan dengan M3 Sra mer-4 bannya. Itu begitu panas, lembut dan menggoda. C1 dari William dari awal seperti badai, lalu perlahan berubah menjadi lembut.
Sebentar-sebentar dia menaikkan B1 birnya, Meng 1 sub L1 dahnya dan Meng 0 les G1 ginya. Napas dia semakin cepat, dia mulai menggerakkan tubuhnya di bawah William, lalu bersenandung dengan Meng 0 dah. William perlahan melepaskannya, dia menatap Stella dengan tatapan yang dalam dan bertanya. Apa kamu sudah ingat padaku? Stella bernapas dengan kuat, setelah beberapa saat, dia baru mencemberutkan mulutnya dan berteriak, aku memang tidak melupakanmu, kamu adalah William, Presiden William. Walaupun aku sudah melupakanmu, kamu juga tidak boleh mengsatu aku seperti ini, kan? Kamu terlalu tidak masuk akal. William menimpa Tu-8U-nya, dia langsung menimpa dengan Tu-8U-nya yang sangat besar, sebelah tangannya memainkan rambutnya, pose ini terlalu memiliki rasa ingin memiliki, sehingga membuat Stella tidak bisa berbuat apapun, wajahnya sangat merah. Jika kamu sudah mengingat aku, kamu tidak akan memanggilku Presiden William, kamu seharusnya panggil aku William. William. Stella langsung terbengong. Bercanda apaan? Dia seorang karyawan, mana mungkin berani memanggil Presiden William dengan panggilan William? Dia belum gila. Bagaimana boleh aku memanggil kamu William? Kamu adalah Presiden William, aku tidak boleh memanggil kamu seperti itu. Bab 385. Panggil aku William. Walaupun hati William sangat sakit, tetapi dia malah menyimpan dengan baik, dia tidak menamparkannya sama sekali. Menurut Stella, si Cengeng Chen kini ekspresinya sangat buruk. Tapi biasanya kamu selalu panggil aku William. Biasanya, aku tidak ada. Aku tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar seperti ini. Aku tidak berani. Orang yang kamu bilang pastinya bukan aku, bukan aku. Aku tidak akan memanggilmu seperti itu. Walaupun Stella takut dengan William yang sekarang bertindak sewenang-wenangnya, tapi dia harus mengatakan yang seharusnya dikatakan. Sejak kapan cara bicaranya begitu jahat, dia memanggil si Cengeng Chen dengan panggilan William. Aduh, William apaan membuat orang merinding saja, aduh tidak tahan sekali. Tangan William menahan dagunya Stella, dia menyipitkan matanya lalu suaranya semakin rendah. Gadis kecil, kamu jangan membuat aku ngamuk, sebelumnya kamu selalu memanggilku dengan panggilan William. Sekarang, coba panggil sekali. William diam-diam menghela napas. Dia tidak ingin begitu galak dengan Stella, tetapi melihat pacarnya yang sangat mesra dan dekat dengannya kini menjadi orang asing, dalam hatinya sangat tidak nyaman. Tidak peduli dia ingat hubungan mereka atau tidak, William tetap tidak akan melepaskannya. Apa dia sudah tidak cinta dengan William? Sudah melupakan cinta yang diberikan William, kan? Baik, aku akan menyuruh kamu mulai dari awal, kembali dari nol, kembali mencintai aku lagi. Stella terkejut karena omongan William. Wajah William yang tampan semakin menurun, B1 birnya yang tipis hampir sudah mau main 3 empel dengan B1 birnya Stella, panggil. Stella hampir sudah tidak bisa bernapas, dia berbicara dengan gagap, panggil apa? Di keadaan yang begitu menyedihkan ini, William hampir tertawa karena gadis bodoh ini. Menurutmu, coba panggil namaku. Stella tidak senang. Dia membuka mulut dan berkata dengan nada yang rendah, tidak bisa. Hehe, iyakah? Tidak bisa memanggil. Baik, aku bantu kamu. Barusan dia mengatakannya, William langsung condong ke depan, sekali lagi mengsatu B1 bir Stella dengan sangat kuat. Mehem. Stella menahan kemarahannya. Dasar si Cengeng Chen, tadi barusan mengsatu dia sudah yakin jika sekarang B1 birnya masih dalam keadaan bengkak, tetapi kenapa dia mengsatu lagi? Apakah orang ini sudah gila? Penyakit suka mengsatu Tapi, kenapa dia merasa C1 umannya begitu manis, begitu menggoda sehingga membuat hatinya tergoyahkan? Sepertinya, ada sedikit rasa tidak asing. Stella baru ingin mencicipi musatu utnya untuk menikmati C1 uman dari William, tetapi William malah sudah lepas dari B1 birnya, kemudian main 3 empel di wajahnya dan bernapas dengan terengah-engah. Jika kamu tidak panggil lagi, aku akan lanjut mengsatu kapan kamu akan memanggilku, aku baru bisa melepasmu. Stella langsung terbengong, dia dengan bodoh langsung berkata, aku panggil. William Chen. William Chen. William langsung canggung, hapus marga di depan. William.
Stella sangat malu, kenapa memanggil nama William saja membuat jantungnya berdetak dengan kencang dan wajah yang memanas. Panggil lagi. William. Panggil lagi. Panggil dengan lebih lembut. Baik-baik ya. Suara William semakin rendah dan lembut. Tatapannya sangat panas dan terdapat sebuah rasa berburu, sehingga membuat jantung Stella berdetak dengan kencang. William. Panggil lagi. William. Baik, ingat, kamu adalah milikku, kamu hanya bisa milikku. William perlahan dengan lembut menurunkan B1 birnya, kemudian mensatulat B1 birnya Stella, dengan hati-hati seperti sedang menggoda dan mempermainkannya. Stella sedikit bingung, kenapa adegan ini tidak asing. Di dalam pikirannya tiba-tiba terlintas adegan yang sangat berantakan. Suara yang sangat berperasaan sedang diputar kembali di pikirannya. Gadis, aku cinta padamu. Gadis kecil, aku sangat menyukaimu. Dalam sesaat Stella tidak mengerti semuanya, dia merasa nyata tetapi seperti halusinasi, dia sedikit kebingungan. Saat dia sudah sadar kembali, dia tiba-tiba menyadari jika baju pasiennya sudah terbuka. Kepala William sedang bergerak di depan Deedanya. Apa yang kamu lakukan? William sedang mem-3 dan meng-1 kesuburannya yang lembut. Setelah mendengar teriakan Stella, dia langsung menaikkan kepala dengan kebingungan, lalu menatap Stella dengan sangat licik dan tertawa. Kamu bilang aku sedang melakukan apa? Pastinya melakukan hal yang paling kamu suka. Stella terkejut hingga rambutnya menaik. Apa yang kamu katakan, ini bukan hal yang paling aku suka. Berdiri. Dasar M3 Sum. Si Cengeng Chen tidak menghormati dia. Pastinya William tidak akan meninggalkan tubuhnya, dia sudah kangen dengannya sampai mau menggila. Dia mengira Stella sudah mati, mengira dia sudah menghilang, mengira dia tidak bisa hidup lagi. Rasa pasrah yang tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa dirasakan oleh siapapun. Sekarang wanita yang dikhawatirkan, yang dicintainya sedang terpampang dengan baik-baik di depannya, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Dia mau menggunakan tindakan dia sebagai pria untuk membuktikan jika Stella masih hidup, maka Stella adalah miliknya. Aku tidak sembarangan berbicara, ini adalah hal yang paling kamu sukai, setiap kali kamu berada di bawah tubuhku seperti suara lembut burung oriole, suara manjaan yang membuat orang menggila. Kamu sangat suka aku mencium tubuhmu. Apa kamu tidak ingat lagi? Stella terkejut, pikirannya menjadi kosong. Tidak mungkin. Apa dia sembarangan seperti yang dikatakan si Cengeng Chen? Dia tidak akan seperti itu. Tapi kenapa dia malah tidak tahan dengan perlakuan dan tindakan si Cengeng Chen? Merasa tubuh sangat hangat, dari dalam tubuh tumbuh sebuah keinginan. Keinginan itu seperti iblis yang menyeramkan, seperti mau menelan semua pengendalian dan kontrol dirinya. Presiden Chen, kamu tidak boleh seperti ini padaku. Kenapa tidak? Aku tidak setuju. Kamu tidak boleh memaksa wanita, pria yang memaksa wanita bukanlah pria sejati, melainkan pria berengska. Hehe, iyakah? Walaupun kamu sekarang tidak setuju, tetapi nanti kamu juga akan setuju. Nanti. Berengs asteriska. Si Cengeng Chen terlalu licik. Semua wanita yang diperlakukan seperti ini oleh pria setampan ini pasti tidak akan tahan. Dia juga bukan dewa, pastinya dia juga tidak bisa tahan. William lanjut menundukkan kepalanya dan mencium dengan panas. Stella malu dan panik, tubuhnya bergetar, napasnya semakin cepat, dia mulai bersenandung. Jangan, ini adalah rumah sakit. Akan ada orang yang masuk. Stella menggunakan tangannya yang kecil menutup wajahnya, dia sangat ingin menyembunyikan dirinya. Bagaimana ini? Bagaimana jika saat ini ada dokter atau perawat yang masuk? Baju pasien William berwarna biru, baju pasien Stella berwarna merah muda, perlahan sudah jatuh ke bawah. Kesadaran Stella dalam melawan lumayan kuat, dia menolak, dia hampir sudah mau mengsatu git William. Jika bukan karena gerak-gerik William yang lincah, dia sudah berkali-kali mau dik-1 git Stella. Dia, benar-benar sudah melupakan hubungan mereka. Dia sudah lupa, maka itu dia bisa begitu menolak. Menolak dan malu adalah dua hal yang berbeda. William menarik pinggangnya Stella dan memaksa membuka PH-nya. William, kamu ini namanya pemaksaan. Kamu ini tidak masuk akal. William bernapas dengan panas, wajahnya memerah, matanya terdapat air.
Aku mau kamu tahu jika kamu adalah milikku. Suk dengan kuat. Ah! Stella langsung menjadi tegak dan berteriak. Stella dimetsukkannya dengan kasar sehingga membuatnya hampir pingsan. Dia beraninya memaksa di keadaan Stella tidak menyetujuinya. Ya Tuhan, apa dunia ini sudah menggila. Stella bernapas dengan cepat, dia sangat lama baru bisa terbiasa dengan kekuatan William. William dengan cepat mengantarnya, setiap kali masukan tetap membuatnya berteriak. Dia begitu panik, paksa dan haus. Seperti seekor singa jantan yang sudah sangat lama kelaparan. Tubuh Stella bergoyang semua karena pandangannya juga sudah kabur. Dia ingin memarahi William, tetapi napasnya yang begitu kacau membuatnya tidak bisa mengatakan apapun. Dia membuka mulut langsung bisa mengeluarkan suara kucing yang lembut. Suara itu membuat dirinya yang mendengar juga merasa malu. Apaan ini? Apa di Park Nolsa juga bisa mengeluarkan suara memalukan seperti ini? Stella, kamu terlalu memalukan. Ranjang pasien mengeluarkan suara krik-krek. William yang kekar dipenuhi dengan keringat. Stella memejamkan matanya, dia malu hingga wajahnya sangat merah. William tiba-tiba mengeluarkan suara, aduh, dia mengerutkan wajahnya, sebelah tangannya memegang keningnya, kemudian langsung membalikkan badannya dari tujuh ubu Stella, lalu tidur menyamping dan berbicara dengan suara yang rendah. Stella terkejut. Kenapa? Kamu kenapa? Apa ada yang tidak sehat? Dia yang tadi masih seperti harimau menahannya, dan tidak berhenti keluar masuk di tubuhnya, kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Jangan-jangan dia punya penyakit akut. Stella juga sudah melupakan jika mereka berdua sedang dalam keadaan tanpa busana, dia dengan panik mendorong bahu William sambil bertanya. William bernapas dengan terengah-engah, setiap napasnya sangat berat, dannya yang kekar sedang naik turun mengikuti napasnya, semakin S3C. Kepalaku sangat sakit. Sakit kepala. Kenapa? Apa kamu sakit? Napas Stella yang hangat terus-menerus berhembus di samping telinganya William. Seperti cakaran ringan dari anak kucing dan sangat lembut. Iya, karena kamu, aku jadi sakit. Hah? Karena menolong aku. Stella melebarkan matanya, dia menatap William dengan terkejut. William seperti itu, menatapnya dengan diam-diam. Tatapan yang dalam dialiri oleh perasaan yang banyak. Stella, aku mohon kamu harus tetap hidup, aku rela menggunakan usiaku untuk menggantikanmu. Sayangku, jangan takut, ada aku di sisimu, ada aku menemanimu. Si kecil, apa kamu masih ingat, saat kita pertama kali bertemu? Bab 386. Kesenangan ini tidak asing. Dalam sekejap, ada suara yang seperti halusinasi berputar di otak Stella. William melihat mata Stella yang besar dan bodoh, B1 birnya perlahan menaik. Dia sudah ingat sedikit, kan? Stella sedang mengkhawatirkan dia. Sebenarnya masih ada rasa dekat di hatinya Stella kepadanya. Hanya sedikit rasa kenal ini saja sudah membuat William begitu senang. Aku adalah penolongmu, apa kamu tidak tahu bagaimana cara membalasku? William sengaja berkata begitu, sebenarnya dia tidak pernah memikirkan untuk membuat Stella membalasnya. Oh, apa? Stella menggelengkan kepala dengan kebingungan. Jadi, kamu harus seperti ini memperlakukan orang yang telah menolongmu, misalnya seperti ini. William tersenyum licik, dia merangkul pinggangnya Stella, kemudian langsung menggendongnya ke tubuh dia. Ah, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak sakit kepala lagi? Masih sedikit sakit, jika kamu bersedia di atasku. Dan bergerak secara inisiatif. Maka kepalaku tidak sakit lagi. Stella langsung terkejut. Saat sesuatu yang sudah keras sedang menggigit di tubuhnya, Stella baru pelan-pelan menyadarinya. Hebat, ternyata si Cengeng Chen sedang pura-pura sakit kepala. Dasar rubah yang licik. Oh, ternyata tadi kamu pura-pura sakit, kamu sedang menipu orang. Hehe, tidak menipu kamu, memang tadi sedikit tidak enak, tetapi melihat kamu begitu perhatian denganku, aku sangat senang. Aku mana ada perhatian padamu. Aku. Stella tidak bisa menjelaskannya, dia hanya tahu jika pria yang kekar dan tampan di bawahnya ini sudah bergerak, dia akan tidak berhenti berteriak. Kanza yang di luar melihat sekilas ke dalam, dia langsung mengeluarkan suara batuk. Dia terkejut, tuan muda kuat kali, ini baru sebentar saja sudah mulai.
Pergi, pergi, tutup semua lorong ini, tidak peduli siapapun juga tidak boleh kemari. Kanza menyuruh bawahan untuk menjaga seluruh gedung, kemudian dia meletakkan tangannya di pinggang dan berdiri di depan pintu seperti dewa pintu. Stella sangat malu. Ya Tuhan, dia malah begitu tidak tahu malu dan bergerak di atas. Tuh 8 pria ini. Dia bergerak dan masih bisa mengeluarkan suara mentigasah yang membuat orang malu. Dia tidak berani melihat William yang tidur di atasnya, karena saat dia melihatnya sekilas, dia akan menyadari jika William terus menatapnya dengan tatapan yang panas. Tatapan yang panas, kuat dan dalam. Si cengeng Chen yang berengs ini, apa dia mesti memperlihatkan ekspresi yang membuat hati orang kacau saat menindas orang? Matanya bisa menghantarkan listrik. William perlahan membuka B1 birnya dan mengeluarkan suara hembusan yang berat, tatapannya semakin dalam, Enetfu di wajahnya semakin kental. Gadis yang imut ini sedang bergerak di atas P3 rootnya, bagaimanapun. Dilihat tetap membuat dia semakin semangat. Kelima uburan yang sedang bergoyang, kecantikan merah muda. Seperti bunga malus musim semi yang sangat indah. Kulit putih yang sangat indah, dilapisi oleh sebuah naf 5U yang berwarna merah muda, membuat William tumbuh keinginan untuk mengsatu-umnya dengan sadis. P3 rootnya berkumpul oleh api yang sangat banyak, membakar DET-nya hingga muncul keinginan yang banyak. William mengeratkan perutnya dengan semangat lalu dengan suara yang rendah. Ah! Stella tiba-tiba berteriak, dia sudah kesakitan karena William. Kemudian dia mulai menggunakan tangannya yang kecil sembarangan memukul William. Huhuhu, sakit, sakit sekali, kamu jahat, kamu sangat jahat, kamu keluar, keluar. Sayang, maaf, tadi aku tidak mengendalikannya. Maaf, aku akan lebih ringan. Suara William yang berat sedang membujuk Stella, dia tetap berada di dalam Tu 8U Stella dengan kuat. Rasa dia ini terlalu indah. Membuat orang sedih karena terlalu senang. Suhu yang begitu erat, sedang membungkus dirinya, membuat semua saraf dia sedang lompat dengan sangat senang. Nyaman. Apa gadis kecil punya sihir, kenapa saat memakannya membuat orang merasa menggila, si kecil yang enak. Stella berteriak dengan sedih, dia sudah lunak dan menjadi mie, dia bergerak di atas pin 9 gang William sambil berteriak dengan sedih. Dia mau berhenti, dia mau istirahat. Napas dia semakin panik, semakin kasar, wajahnya merah seperti kain merah, bahkan matanya juga terlihat sangat indah, B8-nya merah menawan, kemudian turun dari L3-nya, bahkan DET-nya juga berwarna merah muda. Jangan, 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 tolong. Stella perlahan memejamkan matanya, gigi putihnya dengan kuat menggigit bibir bawahnya, tetapi tetap tidak bisa menahan suaranya yang ringan. Bagaimana ini? Dia merasa tubuhnya sudah mau terbang. Tidak, dia sudah mau pingsan. Dalam seketika, Stella malu dan panik. William sangat memahami penampilan tubuhnya Stella, dia melihatnya saja sudah tahu jika Stella sudah mau mencapai puncak, dia tersenyum licik, kemudian mengeratkan pin 9 gang si gadis dan bergerak dengan sangat kuat. Akhirnya Stella mencapai tingkat puncak yang indah dengan bunga musim semi setelah suara teriakan yang tidak berhenti. Tubuh yang kecil ini sedang tidak berhenti bergetar, sekujur tubuh dia sangat indah. Kesenangan yang sangat besar itu langsung menenggelamkan Stella dalam sesaat. Dia bernapas dengan kuat seperti ingin menarik sesuatu, dia ingin memberitahukan kesenangan dia dari menggerakkan tubuh, dia tidak tahu harus berkata apa lagi setelah kecepatan yang tajam itu. Senang sekali. Senang hingga tidak bisa diungkapkan. Gila, Stella pasti sudah gila. Kesenangan yang ekstrim ini membuat Stella kebingungan. Kenapa dia merasa kesenangan ini tidak asing? Apa sebelumnya dia pernah merasakannya? Bagaimana mungkin? Kenapa dia tidak ingat lagi? Tangan besar seseorang sedang meremas di D3 DET-nya, setelah beberapa saat Stella baru menyadari jika gump etlannya sudah dibuat orang lain hingga bentuk yang berbeda. Shit! Tidak apa jika si cengeng Chen menindas bagian B-etwahnya, bahkan dia juga mau menindas bagian etasnya. Kenapa? Hei, ini adalah DET-daku, bukan DET-damu, kenapa kamu mer-3 mas dengan begitu terus terang? Singkirkan tanganmu. Stella melebarkan matanya, dia menatap William dengan rasa tidak percaya.
William menyipitkan matanya yang tajam, wajahnya terdapat aura tersenyum tapi tidak terlihat seperti tersenyum, sehingga orang tidak bisa menebak suasana hatinya, hanya bisa diketahui jika William seperti seekor jaguar benua Amerika yang setiap saat terdapat aura berburu. Dia adalah monster yang bahaya. Ini adalah milikku. Pastinya aku boleh mem-3 ras sesuka hatiku. Kenapa tubuhku menjadi milikmu? Singkirkan. Wajah Stella memerah, dia memberanikan dirinya melepaskan tangan M3 Sum yang berada di deetdanya. William tertawa licik kemudian kedua tangannya langsung diletakkan di B0 Kongnya Stella, membalikkannya kemudian meletakkannya di bawah William. Apa yang mau kamu lakukan? Hehe, menurutmu? Pastinya lanjut yang tadi, ganti posisi saja. Janganlah. Sudah boleh berhenti, kan? Intinya tadi dia sudah merasakan rasa kesedihan setelah sangat senang, berarti dia sudah mencapai puncak juga, jadi dia tidak perlu memedulikan apakah lawannya sudah mencapai puncak atau tidak. Berhenti. Kamu juga bukan pertama kalinya melakukan hubungan denganku, kamu pastinya tahu setiap kali kita melakukan dengan lama, kamu seharusnya ada persiapan hati seperti itu. Aku. Stella dalam sekejap menjadi gagap dan kehabisan kata. Aku mana mungkin tahu berapa lama setiap kamu melakukannya, aku mana ada melakukan berkali-kali denganmu. Kamu ini. Tapi aku sudah lelah sekali, aku masih seorang pasien, aku sangat lelah, kamu tidak boleh menindas orang sakit, kamu terlalu tidak ada aturan, bahkan orang sakit juga mau kamu kuasai. Cepat turun. Pria Ceet Bull yang tidak bisa berhenti untuk lelah tidak mungkin akan memedulikan kesedihan seorang gadis, dia tetap menarik udara yang dingin, dengan kuat menegakkan pinggangnya dan sangat ingin memasukkan semuanya ke beet gian paling satu Stella. Bukankah aku sudah pernah beritahu kamu jika aku hanya menindas kamu satu orang, seharusnya kamu merasa bangga. Wanita lain yang berharap ditindas oleh tuan muda kami, lebih sulit daripada naik ke langit. Stella menjadi canggung. Si Cengeng Chen ini berbicara terlalu aneh, dia tidak pernah mendengar dia mengatakannya. Aku benar sudah tidak sanggup lagi, aku tidak tahan lagi, tolong berhenti, ya, ayolah. Stella dengan sangat buruk memohon kepada pria kuat di atas tubuhnya. Apa keuntungan dari melakukan hubungan dengan pria kuat ini, terutama saat melakukannya akan membuat wanita menjadi sial. Melakukan hubungan dengan pria sekuat ini sama dengan bunuh diri secara perlahan, bukan, seharusnya bunuh diri dengan cepat. Ingin membuatku cepat menyelesaikannya, kamu harus membuatku senang. Mata William yang indah seperti dilintas oleh sinar batu berlian, roh jahat perlahan melewati tatapannya. Bagaimana menyenangkan kamu? Ringan sedikit. Kamu mengerti. William sangat sulit ditebak. Stella sudah mau menggila. Bagaimana dia bisa tahu cara menyenanginya? Bagaimana dia tahu cara membuat William tidak bisa lagi, dan berhenti dengan cepat? Dia tidak tahu. Beritahu aku benar tidak tahu. Iyakah? Tidak mengerti. Baiklah, kalau begitu terima saja. Bagaimana kamu boleh begitu sadis, apa kamu tidak merasa kasihan padaku? Aku sedang menyayangimu. Serangan yang sadis dimulai lagi. Stella panik lagi, dia memikirkan ide dalam keadaan yang panik. Tiba-tiba seperti ada orang yang membimbingnya, dia tiba-tiba teringat cara menyenangi yang paling disukai William. Stella mengulurkan tangannya dan merabanya. Ternyata benar, William mulai mengeratkan tu-8-nya, napasnya mulai menjadi kacau. Stella tidak berhenti mengnoldanya, akhirnya setelah suara teriakan William berkali-kali, dia berhenti menyerang. Sekujur tubuhnya langsung melepaskan tubuh Stella. Stella akhirnya sudah tenang. Tapi, langsung, dia mengerutkan alisnya dengan bingung.